Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan dakta sekalian, Dakta Radio Bijak Berinformasi Cerdas Berinteraksi, alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala tanggal 22 November 2023 yang bertepatan dengan 8 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari segala macam keburukan, dari segala macam bahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga keberkahan majelis ilmu ini juga Allah menambahkan kebaikan dalam hidup kita sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khair yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia dalam urusan agama. Dan semoga Allah juga mempermudah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mempermudah jalannya untuk menuju ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rekan dakta sekalian, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas tentang perempuan. Secara khusus temanya adalah 8 ciri wanita sholihah. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, ad-dunya mata. Dunia adalah perhiasan. Wa khairul mata'iha al-mar'atus sholihah. Dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah, adalah wanita yang salihah. Dan kita tentu semua berharap agar anak-anak kita, saudari-saudari kita, istri-istri kita, ibu-ibu kita, semua perempuan yang ada di sekeliling kita, semuanya menjadi wanita sholihah. Dan wanita sholihah ini mempunyai ciri yang dengannya mereka dikenal, ya, yang dengannya mereka dikenal. Wanita sholihah ini dikenal paling tidak dalam 8 ciri. Yang pertama, wanita sholihah itu ciri yang paling kelihatan adalah menutup aurat. Ya, yang paling kelihatan adalah menutup aurat. Karena pada dasarnya aurat itu lebih banyak ada pada wanita dibanding laki-laki. Laki-laki juga punya aurat dan wajib ditutup. Iya benar. Tapi jika dibandingkan dengan wanita, maka wanita lebih banyak. Laki-laki auratnya cuma dari pusat sampai dengkul, lutut. Perbedaan ulama hanya pada apakah pusat dan lututnya itu sendiri termasuk bagian dari aurat atau bukan. Hanya itu. Tapi kalau untuk perempuan, auratnya itu seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan tapak tangannya.
Para ulama hanya berbeda pendapat apakah wajahnya itu termasuk aurat yang wajib ditutup atau tidak. Dalam mazhab Hanafi tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Dalam mazhab Maliki khilaful aula, sebaiknya tidak ditutup. Dalam mazhab Syafi'i ada 3 pendapat, tapi pendapat yang muktamad adalah wajah bagian dari aurat sehingga harus ditutup. Dalam mazhab Hambali wajah adalah aurat. Para ulama berbeda pendapat tentang wajah. Walaupun muncul penafsiran dari orang yang bukan ahli tafsir. Ya. Saya lupa. Dia itu sebagai apa ya? Arsitek atau apa itu kerjaannya. Cuma orang Arab. Bikin tafsir. Itu sama kayak belajar bikin bangku sama tukang bikin tahu. Nggak nyambung. Dan nggak berhak. Orang yang tidak paham tafsir menafsirkan Al-Quran. Kalau sekedar belajar nggak masalah. Tapi kalau menafsirkan sendiri, apalagi penafsirannya bertentangan dengan kesepakatan para ulama sepanjang zaman, maka penafsirannya tertolak. Cuma kadang-kadang yang begini justru malah dipakai oleh orang yang tasahul, mutasahilin, yang gampang-gampangin urusan agama. Apa kata mereka? Bahwa yang wajib ditutup itu cuma bagian yang enggak biasa dilihat manusia. Itu katanya. Kalau betis biasa dilihat manusia, ya udah nggak apa-apa kelihatan. Begitu katanya. Terus yang nggak biasa dilihat manusia itu apa? Mohon maaf, bagian sekitar payudara dan bagian sekitar selangkangan. Kalau orang cuma nutup bagian payudara dan bagian selangkangan, lalu apa bedanya kita dengan manusia purba? Mundur jauh ke belakang peradaban kita. Nah, kalau misalnya orang cuma nutup buat nutup payudara lalu buat nutup selangkangan rok mini, itu udah dianggap menutup aurat. Kebayang nggak kalau ada orang sholat begitu modelnya? Coba aja tanya pada hati nurani orang yang mengatakan seperti itu. Apakah mungkin kita bisa menerima ada orang sholat cuma nutup payudara sama nutup selangkangannya doang? Ini jelas penafsiran yang sesat. Maka Rasul jauh-jauh hari udah nasihatin kita. Ya, jika terjadi perselisihan, wa iz ikhtalaftum fa'alaikum bisawa'idil a'zam, maka kembalilah kepada pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita aurat kecuali wajah dan tapak tangan. Ya. Jadi yang mengatakan bahwa selain wajah dan tapak tangan itu bukan aurat, ya paling mazhab Hanafi itu juga batasnya cuma sampai lutut, sampai mata kaki. Ya, kalau ada teman saya pakai kerudung tapi nggak pakai kaos kaki atau nggak pakai penutup kaki, saya nanya, kamu mazhabnya Hanafi ya? Paling dia nanya, emang kalau mazhab Hanafi apaan itu? Saya jawab, mazhab Hanafi itu tidak mewajibkan perempuan menutup kakinya sampai mata kaki. Kadang-kadang kita mencari yang enteng-entengnya doang. Mazhab Hanafi itu 6 waktu sholatnya. 5 sholat fardu, 5 sholat wajib, 5 sholat fardu kembali, 1 sholat wajib. Sholat fardu itu sholat maktubah, 5 sholat wajib yang dikenal dalam hadis, tambah 1 sholat wajib, yaitu sholat witir. Itu mazhab Hanafi, nggak boleh ninggalin sholat witir bagi mazhab Hanafi. Ya, jadi menutup aurat ini adalah bagian, ya, ciri yang paling pertama wanita salihah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin zalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri kamu, anak-anak perempuan kamu, dan istri-istri orang beriman, hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya menutup seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal dan karena itu mereka tidak diganggu. Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun kalau sebelumnya kalian masih buka aurat. Allah Maha Penyayang karena Allah sayang, Allah suruh kalian tutup aurat biar kalian gak diganggu, biar kalian dikenal sebagai wanita muslimah. Udah jelas, gak perlu lagi pakai saya mah yang penting nutup jilbabin hati. Yang jilbab itu adalah seluruh tubuh. Hati dijilbabin model jilbab apa? Pasmina. Ngarang ini namanya. Kalau yang dimaksud menutup, hati nggak boleh ditutup, hati mah harus dibuka. Satu-satunya makhluk yang bilang hati tertutup itu orang munafik. Qulubuna ghulf, hati kami tertutup. Mau disebut orang munafik. Dalam An-Nur Allah katakan wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali apa yang biasa tampak daripadanya. Jelas. Ya, jelas. Kalau kita belum siap untuk menutup aurat, lalu pertanyaannya gimana caranya sholat? Kadang-kadang muslimah suka aneh-aneh. Umatnya Nabi Muhammad disuruh nutup aurat, alasannya belum dapat hidayah. Hidayah apa yang dimaksud? Nama majalah? Hidayah nama kantor? Nama lembaga? Hidayah apa? Nama orang? Al-Quran itu apa namanya kalau bukan hidayah? Apa yang gak pernah seumur-umur baca Al-Quran? Mau dapat hidayah, baca Al-Quran, ayatnya jelas. Kalau nggak siap nutup aurat, terus gimana caranya sholat? Coba kita pikir bareng-bareng. Gimana sholatnya? Ya, sholat wajib nutup aurat. Lah kalau sholat mah saya nutup, karena sholat kan wajib. Emang kalau di luar sholat nutup aurat jadi nggak wajib? Kan bingung sendiri. Nutup aurat itu dalam sholat wajib, di luar sholat juga wajib. Cuma bedanya kalau dalam sholat dia wajib plus jadi syarat sahnya sholat. Jangan mau kita disesatkan. Setan itu yang nyesatin manusia itu, jangan mau disesatin. Yang kedua, ciri wanita muslimah salihah berbusana dengan memenuhi syarat pakaian yang syar'i. Jadi bukan sekedar nutup, harus syar'i. Apa syar'i? Pertama, menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan tapak tangan, berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud. Yang kedua, bukan memakai pakaian untuk berhias diri.
Dalam Al-Ahzab ayat 33 Allah katakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujang jahiliyatal ula. Dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan janganlah kalian berhias berlebihan sebagaimana orang jahiliyah pertama mereka berhias berlebihan. Tujuan pakai pakaian itu pertama nutup aurat, dua jaga kesehatan, ketiga kepantasan, kehormatan, menjaga kehormatan diri. Abu Ubaidah mengatakan tabarruj adalah menampakkan kecantikan diri. Az-Zujaj mengatakan tabarruj adalah menampakkan perhiasan dan setiap hal yang dapat mendorong syahwat bagi kaum pria. Kadang-kadang ada orang menutup aurat pakai kerudung, iya. Cuma kayak lepet. Ya Allah, setiap lengkuk tubuhnya kelihatan. Mau yang depan, mau yang belakang. Terus saya yakin setiap laki-laki ngelihat perempuan kayak begitu merinding, meriang, panas dalam. Yakin saya. Tujuan pakai jilbab itu buat supaya orang tenang gitu. Laki-laki disuruh nutup ngejaga pandangan. Lah perempuan pamer kecantikan, bagaimana ceritanya ini? Kita kerjasama lah, laki-laki jaga pandangan, perempuan jaga aurat. Kerjasama kita. Itu baru innal mu'minina wal mu'minati ba'duhum awliya'u bi ba'd. Ya, itu cakep itu. Sehebat apapun laki-laki jaga pandangan, kalau yang tiap hari dilihat begituan terus, ngeres otaknya udah. Ngeres. Rusak otak itu. Imam Syafi'i konon pernah berkata, kalau saya ngelihat saya ngelihat betis perempuan, itu hafalan saya satu bab hilang. Hafalan satu bab hilang. Kita yang dilihat apa? Lebih dari betis. Ya. Yang ketiga, syaratnya nggak longgar. Longgar, nggak ketat. Nggak ketat, nggak tipis. Intinya supaya nggak kelihatan lekuk tubuhnya. Yang keempat, tidak diberi wewangian atau parfum. Boleh pakai wewangian, tapi beda dengan wangi laki-laki. Kalau laki-laki itu, sebaik-baiknya parfum laki-laki adalah yang paling wangi dan bekasnya nggak ada. Kalau parfum wanita, ada bekasnya, tapi wanginya cuma buat menghilangkan bau aja. Dalam sebuah hadis, riwayat Imam An-Nasai, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad, dikatakan artinya seorang perempuan yang mengenakan parfum lalu melalui sekumpulan laki-laki supaya laki-laki itu mencium bau harum yang dia pakai, maka wanita tersebut adalah pelacur. Auzubillah min dzalik. Karena tujuannya buat menggangguin orang, buat menggoda orang. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian pria atau pakaian non-muslim. Ya. La'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam mukhannathina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Kalau riwayat yang lain yang saya hafal, la'anallahul mutasyabbihina bin nisa wal mutasyabbihati bir rijal. Atau kama qala Rasul. Intinya Rasul melaknat kaum pria yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai pria. Dalam sebuah hadis Rasul juga mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian darinya. Ini konteksnya berarti pakaian yang khusus buat ibadahnya non-muslim. Ciri khas mereka. Yang ketiga, ciri wanita solehah itu betah tinggal di rumah.
ayatnya jelas tadi. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatal ula. Apa yang nggak boleh perempuan keluar? Boleh. Kalau ada keperluan. Imam Ibnu Katsir mengatakan, hendaklah kalian tinggal di dalam rumah-rumah kalian dan jangan kalian keluar rumah